لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما دامت الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintahnya, itu sholat zuhur berjamaah. Sholawat beriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada makalah ketiga dari bab yang ketujuh. Qala Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar mengatakan, man kasura dhahikuhu qalat haibatuh. Barang siapa yang banyak tertawa, maka wibawanya akan sedikit. Ya. Jadi orang yang senantiasa dia guyon, terlalu berlebihan, ya, bercanda terlalu berlebihan, maka dia akan tidak mempunyai wibawa, atau paling tidak wibawanya itu menjadi berkurang. Ya. Jadi orang yang banyak bercanda itu akan mengurangi daripada wibawa. Kemudian yang kedua, wa man istakhabba bin nasi istakhabba. Barang siapa yang suka menghina orang lain, tentu dia akan dihina orang lain. Ya. Jadi sebaiknya hindari kita daripada perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan di sini wa qadiruhu Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu qal al-mijahu istidraj. Ya, guyonan itu, candaan itu adalah istidraj minasyaitan, dari syaitan. Ya. Artinya apa istidraj itu? Istidraj itu ya, meruntuhkan secara pelan-pelan. Ya. Jadi sehingga yang diruntuhkan itu tidak merasa dia sedang diruntuhkan. Siapa yang meruntuhkan? Ya setan. Ya. Jadi orang yang senantiasa banyak bercanda, guyonan-guyonan itu sesungguhnya dia ya, sedang diruntuhkan oleh setan. Ya. Wahtidal minal hawa, dan itu adalah merupakan tipuan daripada hawa nafsu. Itu kata Nabi. Ya. Jadi dalam setiap kesempatan kita berinteraksi dimanapun, baik di lingkungan kita tempat tinggal atau di tempat kita kerja, sebaiknya kita mengurangi hal-hal sifatnya guyonan, candaan yang berlebihan. Ya, kata orang Jawa mah goting atau ngedabrus, ya, ngobrol ngarang ngidur. Ya. Sehingga ya kata Imam Mawardi ini, orang yang senantiasa dia banyak bercanda itu
inna mijahu baruhu halawatu. Guyonan itu awalnya itu manis. Kita duduk dengan teman 2, 3 orang, 4 bahkan lebih, membicarakan banyak hal, sehingga terus menerus melakukan sebuah candaan, sehingga dikatakan lakinnama akhiru adawat, tetapi akhirnya itu dari guyon itu menjadi sebuah permusuhan. Itu kan sering terjadi. Awalnya kita bercanda biasa, kemudian naik tensinya, sehingga akhirnya menjadi permusuhan. Yahtadu minhu rajulu syarifun, sehingga marahlah orang yang dia mempunyai kemuliaan. Misalnya kita bercanda dengan seseorang yang mempunyai kedudukan, sementara yang teman daripada lawan yang bicara, dia adalah hakikat jelata misalnya. Ini akan menimbulkan sesuatu yang akan marah, kelancangan daripada orang yang posisi status sosialnya biasa-biasa saja, bahkan rakyat jelata, sehingga orang-orang yang punya kemuliaan itu, mempunyai kedudukan itu menjadi tersinggung. Makanya kata Nabi, orang yang senantiasa banyak bercanda itu, wajhabu binuri wajhi, cahaya di wajahnya itu dia akan turun, bahkan hilang. Setiap kesempatan bertemu teman, di kantor, di rumah, itu candaan-candaan itu selalu sebagai ikon. Awalnya manis dan akhirnya itu menjadi hal yang sifatnya negatif, menjadi sebuah permusuhan. Kemudian yang berikutnya adalah barang siapa yang memperbanyak sesuatu maka dia akan termasuk dengannya. Wa man aksara min syai'in urifa. Orang yang biasa memperbanyak sesuatu, maka dia akan menjadi termasuk. Contoh kan di televisi ada yang punya ciri khas misalnya, hai penonton gitu kan. Itu aja karena dia sering berulang-ulang, akhirnya dia menjadi orang yang termasuk. Jadi boleh-boleh saja di atas, kan tidak berlebihan. Jadi orang yang sering melakukan sesuatu, misalnya orang dalam ceramah itu mempunyai ciri khas, dan dia akhirnya dengan ciri khas itu menjadi terkenal. Kemudian yang keempat adalah waman kasro kalamu kasro saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicara, tentu banyak dosa, banyak salah. Orang yang banyak bicara itu pasti banyak salah. Si A misalnya, dia backgroundnya adalah ekonomi misalnya, tetapi dia pada saat bertemu dengan teman-temannya, bertemu di manapun, dia membahas banyak hal, hukum, politik, budaya, dibicarakan. Padahal bukan kemampuan dia untuk membicarakan itu. Dan akhirnya orang yang banyak bicara itu tentu banyak salah. Jadi kalau bukan mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya, sebaiknya jangan membicarakan yang bukan daripada kemampuan daripada bidangnya. Itu sudah hukum. Di zaman ini kan banyak apa aja dibicarakan, dan itu bukan malah berwibawa, apalagi kalau datanya salah gitu misalnya. Ini yang bahaya.
Jadi jangan membicarakan hal yang bukan kemampuan daripada diri. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa man kasura saqatuhu kullahayawan. Barang siapa yang banyak dosanya maka sedikit rasa malunya. Orang yang banyak dosanya itu sedikit malunya. Ya. Karena apa? Ya, hatinya sudah tertutup. Ya. Tidak ada rasa malu lagi melakukan kemaksiatan ya, di depan umum, ya, atau mengambil bukan haknya. Ya. Dan apa? Hatinya sudah tertutupi oleh dosa. Ya kan? Makanya kalau untuk membersihkan hati, ya, tamsilnya kita bersihkan cermin. Ya. Cermin itu semakin kita bersihkan setiap hari, maka benda-benda yang ada di depannya akan memantulkan, ya, kepada cermin itu. Sama dengan hati. Kalau setiap hari, ya, kita bersihkan dengan zikrullah, ya, maka nanti ada sebuah nur ilahi, cahaya-cahaya Rabbani yang masuk ke diri kita. Ya. Kan kalau ulama dulu tuh banyak amalan-amalannya. Pada sholat misalnya baca sholawat 500 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 10.000 kali. Ya kan? Dengan zikir apa? Untuk, ya, membersihkan hati. Sehingga orang kalau yang bersih hati itu dia akan mempunyai kemampuan analisis yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, ini orang-orang yang maaf itu yang banyak dosanya itu sedikit rasa malu. Ya. Yang berikutnya bahwa qala ayyahu qala warahu, ya, barang siapa yang sedikit rasa malunya maka sedikit pula sifat wara. Ya sudah pasti orang yang nggak punya rasa malu itu udah hilang rasa malunya, nggak akan menjadi orang yang wara. Ya, gitu. Terakhir, waman qala warahu mata qalbuhu, barang siapa yang sedikit sifat waranya, ya, maka hatinya akan mati. Ya. Tentu saja orang yang tidak wara itu hatinya akan mati. Ya. Sehingga Hamau disebut haya itu artinya, ya, rasa malu. Haya terbagi dua, hayaun nafsani, ya, dan hayaun imani. Haya nafsani adalah rasa malu yang bersifat tabiat, ya, karakter tabiat seseorang, itu yang disebut hayaun nafsani. Sedangkan haya imani adalah rasa malu yang bersifat keimanan. Ya. Boleh jadi tabiatnya tadinya kurang baik, tetapi karena dia terus belajar, terus, ya, mengambil daripada ad-din, ya, pelajaran agama, petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Baginda Rasul, sehingga timbul keimanannya, dan setelah keimanannya itu mantap, maka, ya, dia menjadi orang yang pemalu untuk melakukan sebuah maksiat, sebuah kesalahan. Ya, jadi malunya itu, ya, berdasarkan satu tadi adalah tabiat, ya, hayaun nafsani, ya, hayaun nafsaniyun, dan kedua hayaun imani. Ya. Nafsani adalah rasa malu karena karakter tabiat, dan kedua adalah rasa malu yang dibangun dari sebuah keimanan. Itu saja mungkin kajian kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan, dan bisa memperbaiki akhlak kita sehingga kita menjadi orang yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabratan lajil subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.